ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Andriani, salah satu dosen program studi ilmu hukum di Universitas Banyuwangi dengan nomor induk dosen 0419087905. Saya mengampu salah satu mata kuliah hukum perlindungan konsumen yang sesuai dengan bidang keilmuan saya. Pada kesempatan ini saya membuat video pernyataan diri dosen unjuk kerja di dalam perguruan tinggi dengan disingkat PDD UKTPT di bidang pengajaran salah satu drama perguruan tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu hukum perlindungan konsumen yang berbobot 2 SKS dengan 14 kali pertemuan. Sebelum menjelaskan lebih jauh materi hukum perlindungan konsumen, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah hukum perlindungan konsumen berdasarkan rencana pembelajaran semester yang disingkat dengan RPS, di mana dengan capaian pembelajaran mata kuliah setelah menyelesaikan proses pembelajaran mata kuliah hukum perlindungan konsumen, mahasiswa mampu memahami hukum perlindungan konsumen. Mahasiswa mampu memahami aspek-aspek hukum perlindungan konsumen serta pelaku usaha dan dapat mengembangkan cara berpikir dan menganalisis aspek hukum perjanjian baku serta permasalahan sengketa konsumen. Setelah mengetahui deskripsi mata kuliah hukum perlindungan konsumen, saya akan menjelaskan terkait metode pembelajaran yang saya gunakan. Metode yang saya gunakan yaitu ceramah dan diskusi. Metode ceramah di sini saya menyampaikan materi secara langsung, sementara diskusi mendorong para mahasiswa aktif berdialog dan berpikir kritis untuk memperdalam pemahaman bersama. Kemudian di awal perkuliahan saya memberikan kontrak kuliah, di mana kontrak perkuliahan ini saya memberikan aturan-aturan pada mahasiswa, kemudian bobot nilai yang harus dicapai oleh mahasiswa dan buku-buku serta referensi yang harus digunakan oleh mahasiswa. Adapun bobot penilaian yang saya berikan yaitu kehadiran atau absensi itu 10%. Tugas yang saya berikan ada tugas mandiri dan juga tugas kelompok yaitu 20%, UTS 30% dan UAS 40%. Selanjutnya saya akan sampaikan mata kuliah hukum perlindungan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, hari ini kita ada pembelajaran mata kuliah terkait hukum perlindungan konsumen. Kita sudah berada di pertemuan 8, ya, di mana di sini kita akan membahas terkait tentang hak dan kewajiban konsumen. Di sini tujuan pembelajaran ini adalah setelah pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang hak dan kewajiban konsumen. Sebelum pertemuan 8 ada pertemuan 7 kan. Ini setelah ujian tengah semester pertemuan 8 kan. Nah, pertemuan 7 kita membahas tentang apa? Perjanjian standar serta praktek peribahatan. Nah, itu ya, kalau kita lihat kita ini kan konsumen ya. Tentunya kita harus mengetahui terkait perjanjian-perjanjian yang terdapat di dalam kita undang-undang hukum perdata, di mana di situ juga kita harus tahu syarat sahnya perjanjian terdapat di dalam pasal 1320 kita undang-undang hukum perdata, di mana di situ juga ada akibat hukum di dalamnya. Nah, di sini kita akan membahas pada pertemuan 8 tentang hak dan kewajiban konsumen. Kita ini adalah konsumen, ya kan? Hak dan kewajiban konsumen di sini kita harus tahu apa sih hak kita. Kalau kita bicara terkait tentang hak, tentu adanya kewajiban kita sebagai konsumen. Jadi perlindungan konsumen ini tidak hanya kita dalam hal transaksi-transaksi yang dilakukan di berbagai salah satu misalkan perjanjian transaksi jual beli online, terus perjanjian pinjam meminjam, perjanjian terkait di dunia perbankan, penerima pembiayaan dan sebagainya. Nah, ini sangat penting sekali perlindungan ini. Ya, dimana kalau kita lihat karena kita ini juga sebagai nasabah perbankan, tentu kita juga harus tahu kan hak dan kewajiban kita. Nah, dimana di sini ada terkait tentang hak dan kewajiban. Hak ini adalah suatu yang mutlak yang dimiliki oleh masing-masing orang sejak lahir, yang penggunaannya
bersangkutan. Sedangkan kewajiban, suatu perbuatan yang wajib dilakukan dan dilaksanakan. Seseorang sebagai perwujudan dari rasa yang namanya tanggung jawab. Nah, apa yang telah kita lakukan? Salah satunya kalau kita sebagai nasabah di perbankan, kita melakukan sewa menyewa, kita melakukan transaksi jual beli secara online maupun secara nyata, lalu bahkan hutang piutang atau pinjam meminjam. Ini sangat penting sekali bagi kita sebagai konsumen di sini. Nah, karena tidak sedikit konflik yang terjadi ya dalam kita melaksanakan suatu transaksi tersebut. Nah, kalau kita lihat konsumen ini ya, di mana itu perlindungan konsumen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, kita sebagai konsumen tentunya harus tahu dong, ya kan, terkait tentang undang-undang atau dasar hukum kita yang melindungi kita. Nah, di sini konsumen ini adalah seorang yang memakai barang atau jasa. Nah, itu sudah jelas dari pertemuan awal sampai pertemuan 7, bahkan sampai pertemuan 8 ini saya akan selalu mengingatkan saudara apa sih itu konsumen itu. Ya. Jadi kalau konsumen itu juga kalau kita lihat di sini untuk bisa mengadukan dan mendapatkan pergantian dari pihak terkait supaya kita dirugikan oleh pelaku usaha. Di mana di sini ada dua istilah konsumen. Itu konsumen awal, konsumen antara, dan konsumen akhir. Jadi hanya konsumen akhir yang dapat mengadukan terkait tentang produk atau barang jasa yang kita merasa dirugikan. Jadi kita bisa melakukan penuntutan atau ganti kerugian. Itu adalah konsumen akhir. Nah, kalau kita lihat juga di sini, kenapa sih konsumen itu perlu dilindungi? Nah, kalau kita lihat karena konsumen ini sering dalam posisi yang lemah. Nah, ya kan, kalau kita lihat di mana di sini konsumen tidak selalu paham terkait tentang hak, resiko, dan atau isi kontrak seperti pelaku usaha. Yang kedua, informasi kadang yang tidak seimbang. Itu juga konsumen kenapa perlu dilindungi. Nah, itu dimana di sini pelaku usaha kan ini sering lebih menguasai namanya informasi teknis. Nah, dimana di sini syarat layanan dan juga konsekuensi. Itu maka konsumen ini perlu dilindungi. Yang ketiga, menghindari kerugian materi dan non materi. Nah, itu jadi pelindungan mencegah konsumen dirugikan. Nah, kenapa konsumen perlu dilindungi? Ya, baik itu secara psikologis ataupun secara kesehatan. Itu. Lalu mendorong praktik usaha yang adil. Nah, itu tujuan dari pelindungan konsumen itu. Ya, dimana memberi insentif bagi pelaku usaha untuk bersikap yang namanya transparan, jujur, dan etis. Nah, kalau kalian pelaku usaha, kalau saudara nanti suatu saat nanti menjadi seorang pelaku usaha atau pelaku bisnis, maka saudara bukan hanya tujuan saudara adalah mencari keuntungan, ya kan? Tapi saudara juga harus memperhatikan langganan atau konsumen yang mengkonsumsi barang atau jasa yang saudara perjualbelikan. Agar jangan sampai apa? Nanti ketika saudara menjalankan usaha, tiba-tiba nanti saudara merugikan konsumen dan konsumen tersebut meminta ganti kerugian atas produk atau barang yang saudara perjualbelikan. Nah, itu sangat perlu sekali. Nah, lalu di sini juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu alasan pokok konsumen ini perlu dilindungi. Nah, itu. Nah, jadi di sini perlindungan konsumen penting untuk menciptakan keamanan, keadilan, keseimbangan dalam bertransaksi. Nah, itu. Nah, next di sini ada hak konsumen. Nah, kalau kita lihat, saudara harus tahu nih, kalau hak konsumen itu didapat di dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di mana di situ salah satunya ada kenyamanan, keamanan, dan juga keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa. Nah, itu ya. Kalau contohnya kalau kita ambil di bidang perbankan. Nah, di mana di sini misalkan nasabah ini berhak atas sistem keamanan rekening dan transaksi digital, misalkan suka perlindungan OTP dan juga ekspresi data. Nah, itu ya, itu penting sekali. Kadang juga kita tidak mengetahui sembarang memberikan OTP pada pihak lain. Nanti itu akan menimbulkan kerugian bagi si nasabah perbankan tersebut.
maka itu perlu dilindungi. Yang kedua, memilih barang atau jasa dan mendapatkan sesuai nilai tukar. Nah, kalau kita lihat konsumen ini berhak memilih jenis tabungan. Kalau kita lihat dari contoh dalam dunia perbankan. Nah, di sini juga tadi ya, di mana di sini memilih jenis tabungan atau kredit sesuai dengan kebutuhan dan mendapatkan layanan seperti yang dijanjikan. Nah, itu bagian dari hak kita ya dalam menerima pembiayaan dari dunia perbankan atau pelaku usaha bisnis di perbankan. Nah, lalu berikutnya hak konsumen apa lagi? Kalau kita lihat berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, kita berhak untuk mendapatkan yang namanya informasi yang benar, jelas, dan jujur. Nah, itu ya, jangan sampai kalau kita lihat di sini kalau nasabah ini harus mendapatkan informasi transparan, nah, bunga terutama, biaya admin, penalti, dan syarat pengajuan pinjaman. Nah, itu juga pelaku usaha itu harus jelas dan jujur dalam menginformasikan hal-hal tersebut. Ya, dimana di sini dalam perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh pihak perbankan ini kan harus benar-benar diketahui oleh pihak konsumen agar tidak terjadinya miskomunikasi ya atau kerugian di pihak konsumen. Lalu di sini ada didengar hak kita, pendapat dan keluhan. Nah itu ya, lalu mendapat advokasi penyelesaian sengketa secara layak. Itu juga bagian dari hak kita sebagai konsumen. Lalu mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, juga itu hak kita. Lalu mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif. Nah itu bagian-bagian dari pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait tentang hak konsumen. Kalau kita bicara terkait tentang hak, tentu ada hak, pasti ada yang namanya kewajiban, ya kan? Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seiring, harus seiring sejalan. Jangan hanya kita memenuhi hak kita saja, tapi kewajibannya enggak, ya kan? Atau kita memenuhi kewajiban kita saja, tapi kita enggak dapat hak kita. Nah ini, jadi kita ini harus tahu apa saja hak-hak kita yang terdapat di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, kalau kita lihat di mana ada kewajiban konsumen itu terdapat di dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, di mana di sini yang pertama membaca atau mengikuti petunjuk informasi ya dan prosedur penggunaan barang atau jasa. Nah, jadi kita ini kalau diberikan yang namanya perjanjian oleh pihak lain baik itu dalam transaksi apapun yang tadi saya sampaikan, maka kita harus membaca perjanjian tersebut. Jangan sampai nanti setelah kita oke, biasanya kalau dalam dunia perbankan ketika kita menerima pembiayaan dari pihak perbankan tuh ada perjanjian-perjanjian. Oh udah, yang penting saya kita tanda tangan saja tanpa membacanya. Nah itu ya, jadi jangan sampai kita nanti ada kenaikan suku bunga dan sebagainya. Nah itu pun biasanya dijelaskan oleh pihak perbankan, di mana di situ ada klausul-klausul baku yang dimasukkan oleh pelaku usaha atau bisnis dalam suatu perjanjian. Maka kita memiliki kewajiban untuk membaca. Nah itu ya, jangan sampai kita nanti merasa dirugikan karena perjanjian tersebut karena kita kurang teliti. Nah itu ya. Lalu beritikat baik nih. Kewajiban konsumen harus beritikat baik dalam melakukan transaksi. Ya, dimana di sini kalau kita lihat contohnya tidak memberikan data palsu saat mengajukan misalkan kalau dalam perbankan atau kartu kredit. Nah itu ya, identitas kita dipalsukan atau kita menggunakan identitas orang lain dan sebagainya. Nah itu ya, kewajiban kita harus beritikat baik. Lalu membayar sesuai nilai tukar yang disepakati. Nah itu ya, jadi kalau kita lihat dalam pembiayaan di suatu perbankan ini juga ya, salah satunya baik itu dalam hal transaksi jual beli online, transaksi pinjam meminjam dan sebagainya, dan juga di sini nasabah wajib membayar asuran kredit tepat waktu suatu perjanjian. Nah itu kalau kita lihat contoh di dalam dunia perbankan. Nah jadi jangan hanya kita meminjam uangnya saja, tapi untuk membayar cicilannya malas dan nggak mau. Nah itu jadi dalam perjanjian tersebut pun ada konsekuensi di dalamnya. Maka saudara ini kan orang-orang hukum ya, jangan sampai saudara mengabaikan apa yang sudah menjadi kewajiban saudara. Nah, mungkin saat ini belum ada yang punya utang ya.
perbankan. Nah, aman ya, aman. Oh ya, oke. Jadi kalau nanti kalian terjun ke dunia perbankan, kalian membutuhkan pembiayaan, nah ini harus kalian perhatikan karena kalian memiliki namanya kewajiban untuk membayar ditransaksikan, itu ya. Nah lalu berikutnya mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patuh. Nah, contohnya jika ada sengketa misalkan saudara dengan bank gitu ya, konsumen harus mengikuti namanya proses mediasi atau penyelesaian hukum yang berlaku. Nah biasanya antara pelaku usaha dengan konsumennya, khususnya perbankan, ini biasanya lebih condong kan penyelesaian sengketa itu kan ada dua, secara litigasi dan secara non litigasi. Biasanya banyak digunakan secara non litigasi. Kalau non litigasi itu kan seperti mediasi, konsiliasi, negosiasi, arbitrase dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau litigasi ini lari ke ranah pengadilan. Jadi kalau hasil dari litigasi pengadilan itu namanya win-lose solution. Artinya apa? Artinya bahwa ada menang dan kalah. Tapi kalau non litigasi win-win solution. Artinya para pihak itu sama-sama menang. Nggak ada yang merasa menang atau kalah. Karena mediasi ini kan menghasilkan perdamaian yang benar-benar. Nah itu sangat penting sekali ya. Makanya diupayakan itu mediasi karena hasilnya masih tetap hubungan baik. Nah itu mediasi keuntungannya ya. Jadi kalau diselesaikan secara mediasi antara konsumen dengan pelaku usaha diselesaikan secara mediasi itu nanti akan tetap dia menjalin hubungan baik. Tapi kalau secara litigasi itu bisa jadi musuh-musuhan. Nah itu, maka itulah keuntungannya dari non litigasi. Nah itu ya kewajiban, salah satu kewajiban dari konsumen yang terdapat di dalam pasal 5 ya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah di sini juga saya akan jelaskan terkait tentang hak pelaku usaha juga ya. Dimana di sini juga ada hak pelaku usaha di pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dimana pelaku usaha ini berhak namanya mendapatkan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Jadi ada hak dan kewajiban konsumen, ada juga hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Di sini akan saya singgung ya terkait hak pelaku usaha yang terdapat di dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha juga berhak mendapatkan yang namanya pelindungan hukum atau lihat tidak baik dari konsumen. Nah, dia berhak kalau konsumen tidak membayar sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Pelaku usaha berhak untuk melakukan suatu penuntutan atau tindakan. Lalu melakukan pembelaan diri secara patut di penyelesaian sengketa. Nah, itu juga bagian dari hak pelaku usaha yang harus dilakukan ya sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, lalu pelaku usaha juga berhak rehabilitas nama baik jika tidak terbukti bersalah. Nah, itu kadang-kala kan konsumen merasa dirinya paling benar dan sebagainya. Apabila memang terbukti itu bukan kesalahan dari pihak pelaku usaha, maka dia juga berhak untuk mendapatkan pembelaan. Nah, hak pelaku usaha yang sesuai dengan pasal 6 ya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, di sini juga selain ada hak pelaku usaha, ada juga kewajiban dari pelaku usaha. Ya, dimana kalau kita lihat di dalam dunia perbankan salah satunya ya dalam transaksi perbankan. Nah, di sini juga kewajibannya dia memberikan informasi yang jelas, benar, dan juga tidak menyesatkan. Nah, itu juga bagian dari kewajiban pelaku usaha. Ya, artinya kalau kewajiban itu kan harus dilakukan. Bila tidak dilakukan, maka akan ada konsekuensi hukumnya. Nah, saudara harus tahu itu. Ya. Lalu menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Itu juga bagian dari kewajiban pelaku usaha. Nah, dia wajib menjaga data nasabah. Ya. Lalu memberikan pelayanan yang jujur dan tidak diskriminatif. Itu juga harus dilakukan ya, oleh pelaku usaha. Lalu menangani pengaduan nasabah dengan baik dan cepat. Nah itu kalau kita sebagai nasabah perbankan, kalau kita call center dan sebagainya ya ada keluhan sebagainya menghubungi call center di berbagai perbankan, nah, kita itu dilayani dengan sangat baik. Nah, itu, ya. Misalkan kita pengaduan secara langsung pun dia memiliki kewajiban untuk melayani kita juga. Nah, karena kita ini adalah nasabah
memberikan kompensasi atas kerugian akibat kelalaian. Nah, jadi pelaku usaha ini memiliki kewajiban apabila kita sebagai konsumen kita merasa dirugikan ya terkait tentang transaksi yang kita lakukan, maka pihak pelaku usaha ini memiliki kewajiban untuk mengganti segala kerugian. Itu jelas sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, kita jangan sampai dirugikan diam-diam baik, gitu ya. Kita juga harus harus tahu hak-hak kita dan kewajiban kita. Kita juga harus tahu kalau kita dirugikan ini larinya kemana sih? Saya harus ngapain? Nah, apalagi kalau transaksi jual beli online, barangnya nggak jelas, lalu saudara dirugikan nominalnya hanya Rp50.000. Kalau menurut saudara, apa artinya Rp50.000? Ya kan, malas untuk mengganti segala kerugiannya. Saya belum ini itu dan sebagainya. Tapi kalau saudara mengasihkan, kalau di antara konsumen dari saudara yang dirugikan ada ratusan bahkan ribuan konsumen, berapa rupiah keuntungan si pelaku usaha dalam sehari? Nah, kalau misalkan ada 100 atau ada 200 dalam sehari, 5 kali 2 udah 2 juta dalam sehari. Saudara jangan hanya dia membisu. Sebagai konsumen saudara tahu haknya. Setidaknya, oh saya kasih bintang 1. Biar tahu. Nah, kita juga di situ harus membaca dong. Ya kan? Bagus nggak sih nih rankingnya atau bintangnya? Ya kan? Kalau sudah jelas-jelas jelek dan sebagainya, jangan saudara beli. Karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen dasar hukumnya adalah sama seperti kita berbelanja secara nyata. Jadi ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sama walaupun saudara itu membeli secara nyata maupun secara umum. Ini acuannya adalah ini. Dan juga dilihat dari pasal 1320 KUH syarat sahnya perjanjian informasi. Ya itu dasar hukumnya ketika kita sebagai konsumen itu dilindungi dengan dasar hukum seperti itu. Ya. Nah di sini ada pengaduan konsumen dalam transaksi. Salah satunya kita kalau dalam pembiayaan. Nah apa yang bisa diadukan sih? Nah ini. Kadang kita bingung apa sih yang mau diadukan. Nah saudara nggak perlu bingung-bingung. Ya, ketika saudara merasa dirugikan kesalahan transaksi, kalau ada banyak sekali kadang-kala itu kehilangan namanya saldo, ya kan? Nah, itu apalagi kita mengklik namanya aplikasi ya. Ada nggak yang pernah di sini terjadi itu? Pernah? Terus gimana? Laporan, ya laporan ya. Kalau memang karena apa? Karena kalau kita ini hanya asal klik dan sebagainya itu secara sistem semua rekening kita terbukti. Kalau seperti itu perbankan mau jawab nggak? Di situ ada pembuktian kalau memang itu adalah kesalahan dari perbankan, maka perbankan tadi memiliki nama kewajiban mengganti segala kerugian. Di dalam pasal 18 ya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka di situ ada larangan bagi pelaku usaha mencantumkan klausula baku hanya untuk menghindari yang namanya tanggung jawab. Baik, ini juga ada sanksi pelanggaran. Ya. Oke, saya terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan. Ada yang mau bertanya sampai sini? Oke, silakan tanyakan. Silakan. Terima kasih. Izin masuk sama masalah. Tadi Ibu jelaskan berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 DW. Nah, di situ apa pertanyaannya? Itu kan di dalam pasal 1320 BW itu menyebutkan ada namanya syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif kan kesepakatan dan kecakapan. Syarat objektif kan kausal yang halal dan objek yang tertentu. Nah, pertanyaannya, apakah perjanjian konsumen melalui transaksi di bank itu sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif? Menurut pendapat Ibu gimana? Terima kasih. Bagus, kasih tepuk tangan. Mantap, ya keren ya. Oke, baik tadi seperti saya jelaskan, tentunya dalam melakukan suatu transaksi apapun, tentunya kita tidak boleh terlepas dari ketentuan pasal 1320 Undang-Undang. Transaksi apapun, seperti sewa menyewa, pinjam meminjam,
jual beli, ya baik itu secara online maupun secara nyata, terus dalam dunia perbankan dan sebagainya, apapun itu transaksi yang dilakukan oleh para nasabah dan pengusaha, maka tidak boleh terlepas dari ketentuan pasal tersebut. Di mana ada 4 syarat-syaratnya, ya, karena ada akibat hukum di dalamnya apabila tidak terpenuhi syarat subjektifnya dan objektifnya. Apabila di sini kita lihat di dalam syarat-syaratnya perjanjian itu ada 4. Yang pertama, sepakat bagi mereka yang mengikat diri. Kedua, cakat secara undang-undang. Ketiga, suatu hal tertentu. Artinya dalam melakukan suatu perjanjian itu harus jelas objek yang diperjanjikan. Lalu yang keempat, suatu sebab yang halal. Artinya dalam melakukan suatu perjanjian tidak boleh terlepas, tidak boleh bertentangan dengan yang namanya undang-undang, kesusilaan dan juga ketertiban umum. Apabila tidak terpenuhinya syarat subjektifnya, poin 1, 2 tadi, maka dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak bisa meminta pembatalan kepada pengadilan. Dan apabila tidak terpenuhinya syarat objektifnya, poin 3 dan 4 tadi, maka batal demi hukum. Artinya apa? Artinya bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah lahir. Jadi kalau kita lihat, misalkan kita sebagai orang di bawah umur melakukan transaksi peminjaman pembelian kredit, kalau tidak cakap hukum, tentunya itu dapat dibatalkan. Dan bank juga tidak menyarankan atau memverifikasi data-data nasabah yang di bawah umur. Nah, itu ya, kira-kira seperti itu. Oke, tadi kan ada terkait tentang saudara ini kan sebagai konsumen. Apa yang saudara lakukan ketika saudara merasa dirugikan? Ya, salah satunya dalam dunia perbankan apa? Pengaduan konsumen dalam transaksi perbankan yang bisa diadukan ada beberapa hal. Yang pertama, adanya kegagalan transaksi atau kesalahan transaksi, seperti contohnya adanya pemotongan saldo yang tidak sah, dan juga adanya kesalahan transfer atau gagal transfer. Yang kedua, adanya adanya penolakan layanan tanpa alasan yang jelas, dan yang ketiga adanya informasi produk yang menyesatkan, dan yang terakhir keluhan atas layanan customer service atau aplikasi digital. Oke, bagus sekali. Saya harap setelah pembelajaran kita pada hari ini, saudara mampu memahami terkait hak konsumen. Untuk materi kita di sini, saya juga mau menyimpulkan ya bahwa perlindungan konsumen adalah fondasi penting ya dalam sistem ekonomi modern. Jadi konsumen ini berhak atas keamanan, kenyamanan dan informasi benar. Namun di sini juga wajib memahami hak dan kewajiban dalam bertransaksi ya, karena dalam hal ini kita juga memiliki yang namanya sanksi hukuman bagi para pihak ataupun kita sendiri konsumen itu ada konsekuensi hukuman yang dari kerugian yang dialami ya. Oke, untuk minggu depan kita materinya kita lanjutkan dari hak dan kewajiban pelaku usaha, dan sudah saya singgung juga di sini. Untuk lebih mendalam kembali kita ketemu di minggu depan. Oke, untuk materi hari ini tugas itu saya kasih tugas sendiri, kalian langsung ya pada pertemuan 8 dan kumpulkan di minggu depan. Oke, paham? Bisa dipahami apa yang sudah saya sampaikan?